Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita mulai pembelajaran matematika hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu akan mengabsen untuk mata pelajaran matematika hari ini siapa saja yang tidak hadir. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang materi program linier. Materi bab sebelumnya yaitu ada materi sistem persamaan linier dua variabel. Sekarang Ibu akan membahas materi baru yaitu tentang program linier. Materi di bab sebelumnya yaitu kita mempelajari tentang sistem persamaan linier dua variabel yang mana penyelesaiannya ada beberapa metode yaitu diantaranya metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan terakhir yaitu metode eliminasi substitusi. Oke, sebelum kita melanjut ke materi baru hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu 1. Kita dapat menjelaskan program linier dengan baik. Yang kedua yaitu menentukan nilai optimum, maksimum, dan minimum pada permasalahan konseptual yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan benar. Yang ketiga, menganalisis masalah berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum pada program linier dua variabel baik dalam bentuk kontekstual maupun gambar grafik dengan tepat. Yang keempat yaitu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan benar. Yang kelima, menyajikan hasil penyelesaian masalah konseptual yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan tepat. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke bab program linier, di sini ada suatu permasalahan yang mana dengan segala keterbatasan yang ada seperti lamanya mesin bekerja, jenis produk yang diperoleh, tenaga, SDM yang terbatas, serta ruang yang terbatas, bagaimana caranya seorang pengusaha memperoleh keuntungan yang optimal. Selanjutnya yaitu dalam dunia usaha, seorang pengusaha pada umumnya ingin mencapai laba sebanyak-banyaknya. Untuk itu, pengusaha tersebut perlu membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, seperti bahan baku, transportasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Upaya pengoptimalan ini dapat dimodelkan dengan menggunakan program linier. Selanjutnya, setelah kita mengetahui permasalahan yang ada, kita modelkan. Modelkan dengan model matematika. Apa sih model matematika? Model matematika adalah mengubah persoalan atau permasalahan sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Model matematika dalam suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang didapat dari penafsiran dalam menerjemahkan suatu masalah program linier ke dalam bahasa matematika. Oke, selanjutnya di sini ada langkah-langkah menyusun model matematika. Yang pertama yaitu kita lakukan pemisalan. Misalnya, Ibu membeli baju, kita misalkan baju dengan X. Yang kedua, kita buat tabel. Tuliskan semua informasi yang ada dalam tabel. Yang ketiga, kita susun kalimat matematikanya. Selanjutnya kita di sini akan ada materi pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel mirip seperti persamaan linier dua variabel. Hanya saja sebagai pengganti tanda sama dengan digunakan salah satu dari tanda ketidaksamaan, yaitu lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel yaitu AX
plus BY kurang dari C, atau kurang dari sama dengan C, atau lebih dari C, atau lebih dari sama dengan C, dengan A, B, C elemen bilangan real, dan A, B keduanya tidak nol, sedangkan X dan Y sebagai variabel. Selanjutnya yaitu ada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah gabungan dari beberapa pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya kita masuk ke pengertian program linier. Program linier diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah penyelesaian optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk mendapatkan penyelesaian optimum tersebut, digunakan metode grafik dengan cara uji titik pojok atau titik ekstrim atau garis selidik pada himpunan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Materi selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang menentukan nilai optimasi suatu fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok. Fungsi yang akan dioptimumkan maksimum atau minimum disebut dengan fungsi objektif. Untuk menentukan nilai optimum tersebut dapat digunakan metode uji titik pojok. Nilai optimum dapat berupa nilai maksimum atau minimum, tergantung dari permintaan soal. Untuk lebih memahami dalam menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal, Lingling membeli 240 ton beras untuk dijual lagi. Ia menyewa 2 jenis truk untuk mengangkut beras tersebut. Truk jenis A memiliki kapasitas 6 ton, dan truk jenis B memiliki kapasitas 4 ton. Sewa tiap truk jenis A adalah Rp100.000 sekali jalan, dan truk jenis B adalah Rp50.000 sekali jalan. Maka Lingling menyewa truk itu sekurang-kurangnya 48 buah. Berapa banyak jenis truk A dan B yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan minimum? Untuk menyelesaikan yaitu langkah pertama, kita tentukan kendala-kendala yang ada dalam soal tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut. Itu dalam soal tersebut ada jenis truk, itu jenis truk A dan truk B. Dan selanjutnya ada banyak truk. Kita misalkan truk A dengan X dan truk B kita misalkan dengan Y. Dan dalam soal jika digabungkan jumlah truk A dan truk B yaitu X plus Y lebih dari sama dengan 48. Dan kapasitas truknya yaitu untuk truk A 6X dan truk B yaitu 4Y. Dan apabila digabungkan truk A dan truk B yaitu 6X plus 4Y lebih dari sama dengan 240. Dan untuk fungsi objektifnya yaitu untuk truk A 100.000 X dan truk B yaitu 50.000 Y. Sehingga kita didapat kendala-kendala yang ada dalam tabel yaitu X plus Y lebih dari 48. Dan 6X plus 4Y lebih dari sama dengan 240. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X, Y anggota bilangan cacah. Dengan fungsi objektifnya adalah F, X, Y yaitu 100.000 X plus 50.000 Y. Langkah kedua yaitu gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala yang ini. Untuk menentukan garis yang ada dalam persamaan tadi, kita tentukan titiknya yaitu untuk persamaan pertama 6X plus 4Y sama dengan 240. Kita misalkan X-nya sama dengan 0 plus 4Y sama dengan 240. Y sama dengan 240 dibagi 4 sama dengan 60. Jadi titiknya yaitu 0,60 ini 0,60. Dan
Untuk misalkan Y sama dengan 0, kita masukkan Y-nya 0. 6X sama dengan 0, 6X plus 0 sama dengan 240. X sama dengan 240 dibagi 6. X sama dengan 40. Jadi titiknya yaitu 40,0. Yang ini 40,0. Jadi garis untuk persamaan 6X plus 4Y sama dengan 240 yaitu garisnya yang ini. Dan untuk persamaan kedua yaitu X plus Y sama dengan 48, kita misalkan X-nya 0. 0 ditambah Y sama dengan 48. Y sama dengan 48. Jadi titiknya yaitu 0,48. Ini 0,48. Dan kita misalkan Y-nya sama dengan 0. X plus 0 sama dengan 48. X sama dengan 48. Jadi titiknya yaitu 48,0. Kita masukkan ke sini. Jadi garisnya yaitu yang ini untuk X plus Y sama dengan 48. Langkah selanjutnya yaitu kita nyari titik potong dari dua garis tersebut, yaitu yang ini. Untuk mencarinya kita menggunakan cara eliminasi substitusi, yaitu di mana persamaan pertama X plus Y sama dengan 48 dan 6X plus 4Y sama dengan 240. Kita kalikan masing-masing persamaan. Persamaan 1 kita kalikan dengan 4 dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 1. Untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 4 yaitu X dikali 4, 4X plus Y dikali 4 yaitu plus 4Y dan 48 dikali 4 yaitu 192. Dan untuk persamaan yang kedua kita kalikan 1. 6X dikali 1 yaitu 6X plus 4Y dikali 1 yaitu plus 4Y dan 240 dikali 1 sama dengan 240. Di sini kita kurangkan untuk mengeliminasi Y-nya, yaitu kita coret 4Y dikurangi 4Y hasilnya habis. 4X dikurangi 6X hasilnya min 2X sama dengan 192 dikurangi 240 hasilnya min 48. X sama dengan min 48 dibagi min 2 hasilnya X sama dengan 24. Kita telah dapatkan X sama dengan 24, kita substitusikan ke persamaan pertama yaitu X plus Y sama dengan 48. X-nya yaitu 24 plus Y sama dengan 48. Y sama dengan 48 min 24. Y sama dengan 24. Diperoleh titik potong dari garis X plus Y sama dengan 48 dan 6X plus 4Y sama dengan 240 adalah titik 24,4. Jadi titik potongnya itu 24,24. Selanjutnya yaitu kita cari daerah penyelesaiannya dari fungsi-fungsi kendala yang ada dalam soal tersebut, yaitu di mana X lebih dari sama dengan 0, maka daerahnya itu berada di sebelah kanan sumbu Y yang ini. Dan untuk Y lebih dari sama dengan 0, yaitu daerahnya di atas sumbu X. Dan untuk 6X plus 4Y lebih dari sama dengan 240, kita uji dulu titiknya, yaitu dengan uji titik 0,0. Kita masukkan 6 dikali 0 plus 4 kali 0 lebih dari sama dengan 240, yaitu 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 240, yaitu 0 lebih dari sama dengan 240. Jadi itu salah. Maka daerah penyelesaiannya yaitu di sebelah kanan sumbu Y. Dan untuk X plus Y lebih dari sama dengan 48, kita masukkan juga dengan uji titik 0,0. Yaitu kita masukkan 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 48. 0 lebih dari sama dengan 48, yaitu salah. Maka daerah yang diarsir yaitu di sebelah kanan daerah sumbu Y. Dan
Jadi, himpunan penyelesaian dari semua titik-titik yang sudah diuji yaitu berada di daerah yang diarsir. Yang ini daerah penyelesaiannya. Dan selanjutnya itu ada untuk metode uji titik pojok untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Yaitu kita lihat di sini titik pojoknya yaitu yang mana saja. Yaitu ada 0,60, 48,0, dan 24,24. Setelah kita ketahui titik-titik pojoknya, kita masukkan ke fungsi objektifnya, yaitu fx, y sama dengan 100.000 x plus 50.000 y, yang mana titik yang pertama itu 0,60. Kita masukkan 100.000 dikali x-nya 0 plus 50.000 dikali y-nya 60 sama dengan 3 juta. Dan titik kedua yaitu 48,0. 100.000 dikali x-nya 48 plus 50.000 dikali y-nya 0. Hasilnya sama dengan 4.800.000. Dan titik terakhir yaitu 24,24. 100.000 dikali 24 plus 50.000 dikali 24 sama dengan 2.400.000 plus 1.200.000, hasilnya sama dengan 3.600.000. Dari hasil uji titik tersebut kita ketahui bahwa agar biaya yang dikeluarkan minimum, maka Lingling harus menyewa truk jenis B, yaitu yang ini, yang 3 juta, yang mana jenis truk B-nya yaitu 60. Oke, setelah materi yang telah Ibu jelaskan yang ada di PPT, silakan kalian untuk mengerjakan latihannya yang ada di PPT. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.